Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pencarian data. Jadi di sini Anda bisa membuat pencarian data berdasarkan blog ataupun produk. Jadi ketika Anda membuat postingan di blog ataupun membuat postingan di produk di toko Anda bisa membuat pencarian data di bagian desain website. Jadi ketika Anda mendesain website, Anda bisa mencari data berdasarkan blog ataupun produk. Jadi di sini sangat customizable sekali. Anda bisa mengkustomisasi tampilannya sesuai dengan selera Anda. Sebagaimana yang sudah saya contohkan pada video kali ini, kurang lebih kali ini kita akan membuat pencarian data seperti ini. Sebelum kita memulai, kita akan hapus dulu semua contoh kali ini dari editor. Lalu kita akan buat segmentasi baru. Kita klik kanan pada kolom, kemudian masukkan blok, lalu kita cari pencarian data. Seperti yang terlihat, sekarang kita punya inputan untuk mencari data. Kita akan coba mencari. Nah, pencarian data ini defaultnya ke dalam blog. Jadi kalau Anda ingin mencari data berdasarkan produk, maka Anda harus mengaturnya terlebih dahulu. Kita akan klik kanan pada inputan data, kita edit. Nah, di bagian sini ada beberapa pengaturan yang harus kita atur sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada endpoint. Nah, di bagian endpoint ini Anda bisa mengatur antara blog dan produk. Jika Anda ingin pencarian data berdasarkan blog, maka Anda bisa pilih blog. Kemudian jika Anda ingin pencarian berdasarkan produk, Anda bisa pilih produk. Kita akan coba ganti ke produk. Kita akan coba cari data lagi. Nah, seperti yang terlihat saat kita merubah endpointnya ke dalam produk, maka saat kita mencari data yang ditampilkan adalah data dari sebuah produk. Kita akan rubah ke blog lagi. Kemudian di pengaturan kedua kita punya landing URL, di mana landing URL ini adalah custom URL. Saat kita mencari data, maka kita akan ditampilkan data seperti ini. Nah, di sini ada judulnya. Ketika kita klik, maka ini akan diarahkan ke default URL dari data pencarian. Nah, jika kita mengatur landing URL, maka ini akan diarahkan berdasarkan landing URL yang kita inputkan di sini. Kemudian di pengaturan ketiga, kita punya label, antara label 1 hingga label 3. Di mana label 1 ini menandakan label untuk mencari data, seperti yang terlihat di sini. Kemudian label kedua ini adalah ini, ketika total data pencarian ditemukan. Kemudian label ketiga ini adalah ketika tidak ada data untuk dipilih. Anda bisa sesuaikan dengan keinginan Anda. Kemudian di sini ada custom CSS. Anda tidak perlu pikirkan tentang ini. Ketika Anda ingin merubah warna yang tidak bisa kita rubah dari sini, Anda bisa merubah warna dasar dari yang sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian di sini ada background primary, tag primary, background secondary, dan juga tag secondary. Di mana ini adalah pengaturan warna. Ketika Anda merubah nilai dari inputan ini, inputan warna ini, maka nanti efeknya akan terlihat di bagian pencarian data. Kita akan coba. Kita akan rubah misalkan menjadi sukses. Kemudian tagnya juga. Kita akan coba lihat. Nah, di sini tombolnya berubah menjadi hijau. Kemudian kita akan coba rubah yang secondary. Kita akan ganti sukses juga. Kita akan coba lihat. Nah, sekarang kotak pencarian data ditemukan berubah menjadi hijau. Jika kita perhatikan, di sini ada beberapa warna yang tidak berubah. Jika seperti ini, kita bisa menggunakan custom CSS untuk berubah warnanya. Kita hanya perlu merubah warna primary dan juga secondary. Nanti warna di sini akan mengikuti perubahan yang kita atur di custom CSS. Mungkin demikian bagaimana kita membuat pencarian data ke dalam desain kita. Anda bisa mengkustomisasinya sesuai dengan selera Anda. Anda juga bisa mencari pencarian data berdasarkan produk ataupun blog. Cukup sekian dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.